ada yang nggak bisa keluar, ada yang bisa keluar. Akhirnya yang nggak bisa keluar ini terkena gas air mata. Tujuannya ingin supaya tidak terjadi keributan. Akhirnya ada yang meninggal. Seandainya motif pembunuhan itu karena ada sebuah tindakan asusila sehingga dia membela martabat keluarganya, bisa saja bebas itu. Kita tersedak mau meninggal nih. Yang ada hanya minuman yang tidak dihalalkan. Semisal khamr atau arak. Saat itu juga kita boleh minum. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Dari mana tadi? Tadi dari Kampung Melayu. Terus kayaknya ada perasaan pengen silaturahmi ke Mas Rizal. Tapi di jalan lagi macet kayaknya. Biasa malam minggu. Mas Rizal nggak malam minggu atau lagi di rumah aja ini? Saya emang rencananya mau udah nunggu Gus di sini. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyain. Berarti kebetulan berarti ini saya ini. Bisa dibilang begitu, kebetulan. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyain mengenai ada beberapa fenomena nih. Saya kan sibuk kerja nih. Saya cuma ngumpulin informasi terus ada di benak pikiran saya. Aduh, kayaknya nih perlu ditanyain. Beberapa hal ini dalam pandangan Islam ini bagaimana? Nah, salah satu yang saya pengen tanya nih yang lagi jadi di dalam hati saya nih ngeganjel itu mengenai oknum-oknum aparat ya keamanan lah di salah satu republik yang nggak bisa saya sebutin gitu. Yang Gus mungkin ya Gus sedikit tahu lah ya. Iya tahu. Ya. Ini ada yang berita terupdate yang viral itu saya tahu itu. Ya. Itu masuknya dalam kategori masalah pembunuhan itu. Pas kebetulan saya ada kitabnya ini. Bentar ya, saya ambilin ya. Ya, oke, siap. Nah, ini kitab apa, Gus? Ini kitab tentang kaidah-kaidah hukum yang berkaitan para pelaku tindakan kriminal. Di sini ada sebuah contoh-contoh kasus-kasus yang sifatnya klasik tempo dulu bisa kita samakan dalam hukum yang terjadi pada saat-saat ini. Yang masalah apa ini yang tanyakan Mas Dial? Kayaknya yang paling nih yang pertama saya mau tanya ini tuh yang baru anget nih Gus. Yang itu tuh yang terbangin gas air mata itu dar gitu. Nah itu kan kita agak sebenarnya kita turut berduka cita gitu kan ada tragedi kayak gitu, tapi gimana sih dalam pandangan Islam mengenai ya petugas atau oknum lah kita sebut melakukan hal seperti itu? Apa karena perintah atasan kah atau inisiatif sendiri kah dan menimbulkan kerugian sampai kehilangan nyawa, Gus? Kan kita sedih gitu. Nah, dari pandangan Islam gimana sebenarnya ya kalau hal-hal seperti itu? Jadi begini, saya bisa menguraikan tentang pokok permasalahan ini bahwa dalam fikih itu kita mengenal sebuah tindakan pelaku kriminal dalam pembunuhan dibagi dalam 3. Kalau di fikih yang pertama tentang pembahasan pembunuhan yang murni ada unsur kesengajaan. Ini saya bacakan ya referensinya. Jadi wa amdul mahdi wa ayyamida aljani ila durbihi bima yaqtulu ghaliban. Yang pertama pembunuhan yang sifatnya sengaja, yaitu pelaku kriminal telah menghendaki ingin memukul atau mengeksekusi dengan menggunakan alat yang mana alat itu secara umumnya bisa membunuh orang. Semisal pelaku-pelaku itu biasanya menggunakan pistol, pedang, pisau, yang mana alat itu secara umumnya bisa membunuh orang. Itu yang pertama. Ini pembunuhan yang paling berat nih, yang ada unsur kesengajaan. Terus yang kedua, wal khota'u al mahdu ayarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaktuluhu. Artinya adalah ini pembunuhan yang ada unsur kelalaian, yaitu kasusnya orang ingin memburu hewan di hutan. Tujuannya kan ingin menembak hewan yang diburu, tiba-tiba terkena seseorang. Nah, ini ada sebuah unsur kelalaian. Ini nomor yang 2.
bisa tergolong masalah kasus supporter itu mungkin. Karena tujuannya dari aparat ini kan ingin menghalau supaya tidak ada keributan. Ya. Ditembaklah gas air mata, akhirnya para supporter bola ini kalang kabut, ada yang nggak bisa keluar, ada yang bisa keluar, akhirnya yang nggak bisa keluar ini terkena gas air mata. Tujuannya ingin supaya tidak terjadi keributan, akhirnya ada yang meninggal. Bahkan cukup lumayan banyak. Dunia semuanya turut berduka cita, ramai itu. Kemudian yang ketiga, wa amdul khoto'i ayaksida dorbahu bima layakul waliban. Artinya adalah ini pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan. Pernah kemarin itu viral di media sosial tuh terjadi di sebuah asrama. Ini asrama ini ada sifatnya asrama yang di satuan, ada yang asrama di sebuah pondok. Yang intinya seorang yang senior ketika melakukan sebuah kegiatan, tiba-tiba benda yang dia gunakan ini secara tidak sengaja mengenai seorang itu, kemudian meninggal. Nah ini tingkatan kasus kriminal yang paling rendah. Jadi yang pertama itu ada unsur kesengajaan. Mungkin bisa dikatakan kasus pembunuhan yang lagi viral, yang satuan itu. Oh, yang satu lagi tuh ya? Iya, itu yang lagi, yang udah agak lama tuh ya. Okay. Jadi itu yang paling pertama itu menggunakan pistol. Yang kedua kayak mungkin bisa disamakan dengan kasus supporter itu gas air mata. Yang ketiga masalah pembunuhan yang sifatnya membawa tongkat, dipukul semisal. Tiba-tiba tongkat itu kan nggak bisa secara umumnya untuk membunuh. Tiba-tiba terkena tongkat, orang itu mati. Itu tingkatan yang paling ketiga, tindakan kriminal pembunuhan. Lah, pembahasan pembunuhan ini memang tidak ada sebuah keringanan. Untuk permasalahan perwira yang katanya menyuruh anak buahnya itu, ada unsur disuruh, itu tergolong dipaksa. Dalam kitab di sini dijelaskan wadzalikal ikrahu fa innahu yubihu al-kufra wal khamra la zina wal qatla. Artinya adalah unsur yang dipaksa, pemaksaan kepada seseorang itu tidak ditoleransi saat terjadi pembunuhan, perzinaan. Ini yang tidak ditoleransi. Yang ditoleransi itu adalah semisal kita mau dibunuh, suruh mengucapkan kalimat agar keluar dari agama Islam. Dipaksa. Kamu kalau enggak saya bunuh, harus keluar dari agama Islam. Semisal nih contohnya. Tiba-tiba dia pura-pura bohong. Dia mengikuti perintah yang dia paksakan itu. Untuk kepura-puraan ini yang dipaksa ini tidak masalah. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Untuk masalah kekufuran. Supaya masuk agama yang lain. Semisal seperti itu. Atau yang ditoleransi dipaksa semisal terdesak. Kita lagi makan ini ya. Kita tersedak. Mau meninggal nih. Yang ada hanya minuman yang tidak dihalalkan. Semisal khamr atau arak. Saat itu juga kita boleh minum. Keadaan terpaksa ini itu ditoleransi. Asal jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Karena mementingkan sebuah nyawa itu lebih utama daripada hukum yang dibahas masalah khamr itu. Sehingga nyawa itu lebih diutamakan. Sehingga akhirnya minum khamr untuk menghilangkan tersendak supaya tidak mati itu diperbolehkan. Lah yang tidak boleh itu dipaksa untuk membunuh. Contohnya perwira itu. Si A menyuruh si B anak buahnya untuk membunuh si C. Ini juga kasusnya sangat rumit nih. Kalau untuk Imam Abu Hanifah dalam fikih Islaminya itu, orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, ini yang terkena orang yang maksa. Berarti si A. Oh, jadi orang yang memaksa itu. Iya, yang terkena. Tapi kalau untuk menurut mazhab selain Abu Hanifah, orang yang dipaksa ini yang terkena hukum. Karena orang yang dipaksa itu
langsung bersentuhan dengan senjata yang dimiliki, walaupun itu dipaksa. Sehingga ada dua pandang dalam hukum fikih ini. Yang untuk Abu Hanifah yang dibebani hukum adalah orang yang memaksa. Kalau selain Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, justru yang dipaksa itu karena langsung berhubungan senjata itu membunuh kepada si pelaku si C. Karena dia eksekutor. Eksekutor alasannya. Oh, karena eksekutor dia dianggap yang paling bertanggung jawab. Iya. Oke. Sekarang dipaksa perempuan diperkosa. Ini gimana kalau menurut Mas Ideal nih? Kira-kira aja. Apakah ditoleransi apa enggak kira-kira? Kayaknya sih yang nggak ada toleransi. Iya, benar. Benar. Jadi sama. Orang yang dibunuh, orang yang dipaksa, diperkosa ini tetap orang yang dipaksa dan yang memaksa ini kalau dalam fikih semua terkena hukum. Jadi orang yang berzina dan tindakan asusila sama orang yang membunuh itu ada perincian secara umum tidak ada toleransi. Kalau orang yang tersendat mau mati minum khamar arak itu tidak apa-apa. Atau disuruh keluar agama yang dia pegang untuk keluar agama yang lain, mengikuti agama yang lain, itu juga pura-pura dalam hatinya Islam, itu tidak apa-apa. Nah terus sama itu Gus, berarti kalau kayak yang kemarin kan juga ada tuh beberapa waktu lalu juga ada kasus mengenai melindungi diri. Nah, dia mau dibegal nih. Ya betul. Dia mau dibegal. Ya ini. Terus tiba-tiba dia berkelahi lah, ya kan? Berkelahi dengan si pembegal, akhirnya yang kalah si pembegal sampai hilang nyawanya si pembegal. Nah itu juga pandangannya gimana ya? Itu kan sama-sama nih antara tidak sengaja atau nggak tahu ya, karena mungkin dalam kondisi saat itu saya juga nggak tahu bagaimana sikapnya si si korban. Ya kan korban karena udah terdesak, kita berkelahi, udahlah. Kita adu kuat aja gitu kan, siapa yang kalah ya udah, akhirnya yang kalah si begal gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, pertanyaan itu selaras dengan ada yang di sini sebuah hadis. Saya sambil minum bentar. Ya, apa? Jadi di dalam sebuah hadis ini dijelaskan man qutila duna damihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun waman kutila duna mali fahuwa syahidun, waman kutila duna ahli fahuwa syahidun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahu. Artinya adalah orang yang terbunuh karena membela jiwanya, orang yang terbunuh karena membela hartanya, orang yang terbunuh karena membela agamanya, orang yang terbunuh karena membela hartanya, orang yang terbunuh karena membela keluarganya, semua itu tergolong mati yang mulia, yaitu mati syahid. Sehingga orang yang dibegal itu akhirnya membela diri. Sehingga seingat saya itu pasal 49 ayat berapa ya? Di situ dijelaskan bahwa KUHP Undang-Undang Negara kita itu memberikan sebuah keringanan ketika orang membela diri yang terdesak harus sifatnya itu membela diri untuk kehormatan keluarganya, hartanya dan lain sebagainya, itu tidak terkena hukum pidana. Di situ. Sehingga kalau contoh perwira ini menarik nih, seandainya motif pembunuhan itu karena ada sebuah tindakan asusila sehingga dia membela martabat keluarganya, bisa saja bebas itu. Oh, jadi lain ya, jadi ceritanya jadi lain ya. Jadi lain. Makanya ini seorang hakim lagi menganalisa kasus seperti yang viral ini. Bisa juga yang si A pelaku yang menyuruh itu bisa terbebas, bahkan yang eksekusi yang terkena. Kemungkinan juga bisa yang eksekusi itu karena disuruh dipaksa terbebas dari hukum. Sehingga masih ada spekulasi kemungkinan, tergantung analisa para hakim dan jaksa penuntut umum dan para hakim. Kalau itu dari kacamata hukum ya. Iya.
Berarti karena membela diri sendiri atau keluarganya atau dan lain sebagainya itu. Berarti di agama Islam berarti sama juga berarti ya. Sama. Kalau ya. Tergantung alasan dia kenapa menghilangkan nyawa orang lain itu berpengaruh juga ya. Motifnya. Motif. Jadi motif pembunuhan itu dalam rangka membela diri atau dipaksa. Yang menarik adalah batasan orang yang dipaksa itu seperti apa. Kalau dalam kitab di sini, Imam Suyuti salah satunya mengungkapkan ada 7 kriteria orang yang dipaksa. Salah satunya nih yang menarik nih, Thaniha, yang nomor 2 ini. Ajul mukroh andaf'ihi biharbin awistighosatin au mukawamatin. Artinya adalah orang yang dipaksa ini tidak bisa menghindari untuk lari, tidak bisa minta tolong orang lain, tidak bisa melawan. Sehingga si B yang disuruh oleh si A, si B ini kan asistennya kan. Ya. Sehingga dia ceritanya begitu sih. Ceritanya kan begitu. Ceritanya aja ya. Ceritanya begitu. Tapi kalau sepertinya ya juga kayaknya. Saya juga kurang paham gitu kan. Jadi asistennya disuruh. Akhirnya dia karena atasannya menyuruh, dia tidak bisa lari, tidak bisa minta tolong, tidak bisa berbuat apa sama sekali. Akhirnya dia mengeksekusi dengan atas dasar disuruh. Ini yang menarik kasusnya. Nah, jadi dari beberapa yang tadi saya tanyain, terus kesimpulannya gimana ya? Berarti kita harus menyikapinya seperti apa? Biar saya juga yang orang awam gitu, yang kurang paham lah dengan ilmu agama yang sejauh itu, kita menyikapi hal-hal seperti itu bagaimana ya? Biar tidak tersesat dengan informasi-informasi yang kurang tepat gitu kan, yang simpang siur. Nah, kalau pandangan Gus gimana? Kesimpulannya kita nih. Jadi ada kaidah dijelaskan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya adalah sebuah perkara yang dianggap berat ini akan bisa dilarikan sebuah menjadi hukum yang ringan. Sehingga pembunuhan yang terjadi pada pelaku kriminal ini motifnya ada yang sengaja, ada yang lalai, ada yang tidak sengaja. Tuh. Yang kedua, ada sifatnya pembunuhan ini dipaksa. Nah, dipaksa ini artinya adalah dia tidak bisa menghindari sama orang yang memaksa itu. Sehingga tergolong dia terkena hukum yang mendapat keringanan karena dipaksa. Jadi ada unsur dipaksa inilah pelaku kriminal atau bahkan bisa membunuh orang lain mendapat sebuah keringanan, bahkan bebas dari hukuman. Dari seperti itu. Tinggal analisa kasus yang perwira ini yang rame. Unsur paksaan melawan membela harkat martabat keluarga. Nah, ini kan analisa yang menarik ini. Kalau yang menurut asistennya dipaksa alasannya. Substansinya dipaksa, sedangkan si A ini perwira tinggi ini bintang berapa itu, Mas? Jangan sebut lah ya. Ya, sebut saja ya bintang sekian lah ya. Ya, sekian lah. Itu alasannya harkat martabat keluarga. Sehingga punya analisa yang dapat dibenarkan. Tinggal hakim dan pengacara, jaksa penuntut umum yang menganalisa itu. Oke. Jadi seperti itu. Gus, terima kasih banyak nih. Akhirnya saya bisa dapat masukan yang ya lebih baik lah. Jadi saya bisa menyikapi hal-hal tersebut dengan bijaksana. Tidak mengambil informasi setengah-setengah dari yang ada di media. Ya, mungkin diskusinya cukup lah ya buat hari ini. Sebelum Gus pulang, mari kita seruput kopi dulu. Siap. Terima kasih banyak juga, Mas. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih.